Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saidin Kasaidu dengan NIM 0114211005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matkul hadis tematik, yaitu metode hadis maudhu'i. Langsung saja. Yang pertama itu pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya. Perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi dan terkadang juga sebelumnya. Sehingga arti hadis di sini semakna dengan kata sunnah. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan atau disamakan dengan sunnah. Maka pada saat ini bisa berarti segala perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan ketetapannya atau hukum. Lanjut. Sedangkan hadis menurut terminologi atau istilah yaitu pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Sedangkan ahli usul mempunyai definisi lain tentang hadis. Semua perkataan, perbuatan, takhir dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syar'a dan ketetapannya dalam sejarah pengimpunan dan kodifikasi hadis mengalami perkembangan agak lambat dan bertahap dibandingkan dengan perkembangan kodifikasi Al-Quran. Hal ini wajar saja karena Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW sudah tercatat seluruhnya, sekalipun sangat sederhana, dan mulai dibukukan pada masa Abu Bakar, khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin. Lanjut. Sedangkan penulisan hadis pada masa Nabi SAW secara umum justru malah dilarang. Masa pembukuannya pun terlambat sampai pada masa abad kedua Hijriah, sehingga masa kejayaannya pada abad ke-3 Hijriah. Lanjut. Yang kedua itu prinsip-prinsip metodologi memahami hadis. Adapun prinsip-prinsip metodologi memahami hadis yaitu yang pertama, memahami prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua, prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Lanjut. Yang pertama itu metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sehingga kata maudhu'i merupakan lawan dari al-rafa'u mengangkat atau mengangkat. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengajian dalam masalah tertentu. Yang pertama, pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud dengan maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Lanjut. Menurut Al-Parmawi, metode hadis mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan kemudian disusun sesuai dengan asbab al-urud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan dan penafsiran tentang masalah tertentu. Lanjut saja. Ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif. Apa ini komprehensif? Yaitu keseluruhan dengan menggunakan pendekatan tematik. Yang ketiga, ada C, kelebihan metode maudhu'i. Kelebihan metode maudhu'i ini
Yang pertama, sebagai dimaklumi hadis-hadis yang banyak dalam setiap kasus sebagai dampak riwayat dengan makna atau cara rekam sahabat yang berbeda ataupun boleh jadi akibat penyampaian hadis yang berulang oleh Rasulullah. Yang kedua, dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jamik ataupun dari sejumlah hadis. Yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh. Lanjut, yang C, yaitu kekurangan metode Maudu'i. Tentu ada kelebihan, ada kekurangan. Yaitu kekurangan dari metode Maudu'i ini memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan. Membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Dengan itu, maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas sesuai dengan topiknya. Lanjut. Ciri-ciri metode tahlili. Yang pertama, dalam pensarahan hadis dijelaskan kata demi kata. Yang kedua, memaparkan dan menguraikan pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ahli syarah hadis lainnya. Yang ketiga, menjelaskan munasabah. Apa ini munasabah? Yaitu hubungan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Yang keempat, ada kadangkala pensaraan diwarnai dengan kecenderungan pensaraan pada kala satu mazhab tertentu sehingga menimbulkan adanya berbagai corak pensaraan seperti corak fikih dan corak lainnya sehingga yang dikenal dalam bidang pemikiran Islam. C. Kitab-kitab syarah hadis yang menggunakan metode syarah tahlili. Kitab Ba'ad Al-Bari bin Bishar Syari Al-Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Bukhari oleh Al-Abbas Syihab Adnin Ahmad bin Al-Qastalani. Lanjut. Tadi telah kita bahas ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, kelebihan metode tahlili ada juga. Yang pertama, ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Karena metode ini mencangkup berbagai aspek pembahasan seperti pembahasan makna, kata kalimat, asbab, urut hadis, serta munasabah hadis dengan hadis lainnya. Nah, yang kedua, memuat berbagai ide dan gagasan. Syarat dengan metode tahlili ini memberikan kesempatan yang luas kepada pensara untuk mencurahkan ide-ide dan gagasan dalam syarah hadis. Kekurangan metode tahlili. Satu, menjadikan metode petunjuk hadis bersifat parsial atau terpecah-pecah. Yang kedua, melahirkan syarah yang subjektif. Lanjut, metode Ismail atau globali. Ismail secara etimologis berarti global. Lanjut, ciri-ciri metode muqaran. Metode muqaran mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, pensar, menggunakan perbandingan analis redaksional. Yang kedua, pensar menggunakan perbandingan nilai-nilai perawi. Yang ketiga, pensar membandingkan kandungan makna dari masing-masing. Yang keempat, pensar harus meninjau berbagai aspek. B. Kitab metode muqaran. Sahih Muslim Bishar An-Nabawi oleh Imam Nabawi, Umdah Al-Qari, Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Badr An-Nid Abu Muhammad bin Ahmad. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke waktu quiz. Quiz yang pertama, bagaimana pengertian hadis maudhu'i secara etimologi atau bahasa? A. Memindahkan. B. Menyelesaikan masalah. C. Mengatakan sesuatu. D. Pokokkan masalah. Ya, betul. Jawabannya C. Mengatakan sesuatu. Yang kedua, yang manakah yang termasuk ciri-ciri metode hadis maudhu'i? A. Memahami hadis secara menyeluruh. B. menyimpulkan hadis secara membahas satu topik. C. Memahami makna dari masing-masing hadis. D. Semua benar. Ya, betul. Jawabannya D. Semua benar. Yang ketiga, hadis secara harfiah berarti bertingkah laku. Hadis secara harfiah berarti A. bertingkah laku, B. bertindak, C. berbicara, D. menulis. Ya, betul jawabannya C. berbicara. Terima kasih perhatian.
Terima kasih kepada terima kasih kepada kita keseluruhan atas perhatiannya. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.